Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Fitri Mulyana dan saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala, dan saya saat ini sedang melaksanakan sertifikasi CCLE yang dilaksanakan oleh Beranda Hukum Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kasus dugaan manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 yang sempat ramai dibicarakan dan memberikan pelajaran penting tentang pentingnya keterbukaan di pasar modal. Baik, terkait dengan kasus posisinya, yang pertama, kasus ini itu berawal saat Garuda merilis laporan keuangan pada tahun 2018. Perusahaan mengaku meraih laba sebesar 809.000 US dollar, padahal pada tahun-tahun sebelumnya Garuda selalu mengalami kerugian. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata Garuda mencatat pendapatan sebesar 239 juta dolar dari kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi, meskipun pembayaran tersebut sebenarnya belum diterima. Hal ini jelas menyalahi aturan akuntansi, karena pendapatan baru boleh diakui kalau memang sudah pasti akan diterima. Akibatnya, laporan itu dianggap menyesatkan. Bahkan dua komisaris, yakni Khairul Tanjung dan Doni Aksaria, menolak menandatangani laporan keuangan karena tidak sesuai dengan standar yang ada. Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia kemudian menyelidiki lebih lanjut, dan hasilnya mengungkapkan bahwa laporan Garuda memang tidak sesuai dengan PSAK dan melanggar aturan keterbukaan informasi yang ada. Sanksi pun dijatuhkan berupa denda sebesar 100 juta rupiah untuk perseroan dan direksi, serta kewajiban memperbaiki laporan keuangan. Tetapi perihal ini banyak pihak yang menilai hukuman ini terlalu ringan dibanding dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya ada dampak kasus. Kasus ini tuh menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya untuk Garuda tetapi juga investor, pasar modal, hingga pemerintah. Pertama, dampaknya bagi Garuda. Reputasi perusahaan sebagai maskapai nasional tercoreng sangat luas. Publik dan investor jadi kehilangan kepercayaan, harga saham turun, dan citra Garuda di mata-mata mitra bisnis internasional juga sangat melemah. Yang kedua itu ada dampak bagi investor. Pemegang saham, khususnya investor kecil atau minoritas, mengalami kerugian yang sangat nyata. Mereka membuat keputusan berdasarkan laporan keuangan yang menyesatkan. Setelah kasus terbongkar, nilai saham itu sangat anjlok sehingga mereka menderita kerugian secara finansial maupun terasa tidak aman. Yang ketiga itu ada dampak bagi pasar modal Indonesia. Skandal ini membuat orang meragukan efektivitas dari pengawasan OJK dan BEI. Investor asing pun ragu menanamkan modal karena menilai regulasi kita itu sangat lemah. Jika kepercayaan ini hilang, maka arus investasi asing akan sangat menurun. Dan yang keempat itu ada dampak bagi pemerintah sendiri. Sebagai pemegang saham mayoritas, pemerintah dianggap gagal mengawasi BUMN agar dikelola secara transparan. Publik juga menilai ada kepentingan politik yang hanya mempengaruhi manajemen Garuda, padahal BUMN seharusnya menjadi contoh penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan kata lain, kasus Garuda ini bukan sekedar soal laporan keuangan, tetapi menunjukkan adanya masalah serius terkait dengan dalam tata kelola perusahaan publik di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada rekomendasi hukum. Dari kasus ini itu ada beberapa rekomendasi hukum yang penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Pertama, penegakan hukum pidana harus diperkuat. Selama ini, kasus manipulasi laporan keuangan sering hanya diselesaikan dengan sanksi administratif saja. Padahal, Undang-Undang Pasar Modal sudah jelas memberikan ancaman pidana bagi pelanggaran ini. Jika jalur pidana digunakan, akan ada efek jera bagi direksi dan manajemen perusahaan publik. Yang kedua, pengawasan komisaris perlu ditingkatkan. Komisaris ini harus aktif menjalankan fungsi pengawasan, bukan hanya formalitas. Perlu ditambah komisaris independen agar pengawasannya itu lebih objektif. Selain itu, perusahaan publik harus memiliki sistem whistleblowing yang aman sehingga karyawan bisa melaporkan pelanggaran tanpa takut ditekan. Yang ketiga, pemerintah harus lebih profesional sebagai pemegang saham mayoritas. Pemerintah ini tidak boleh hanya menekan manajemen BUMN hanya demi pencitraan jangka pendek. Peran Kementerian BUMN harus difokuskan pada mendorong tata kelola yang sehat dan transparan. Dengan begitu, BUMN ini juga bisa menjadi contoh perusahaan yang baik. Keempat, regulasi pasar modal harus diperbarui dan diperketat. Aturan soal pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan harus lebih jelas agar tidak bisa dimanipulasi. Selain itu, auditor eksternal yang memeriksa laporan perusahaan harus diawasi lebih ketat supaya tidak terjadi kolusi antara auditor dan manajemen seperti kasus yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada pendidikan hukum dan etika bisnis bagi direksi dan komisaris harus digalakkan. Melalui sertifikasi atau pelatihan rutin, mereka diingatkan bahwa manipulasi laporan keuangan tidak hanya melanggar etika, tetapi juga membawa konsekuensi hukum serius. Dengan pemahaman ini, mereka akan lebih berhati-hati dalam membuat laporan keuangan.
Demikian kasus ini saya paparkan, dan kasus ini juga menjadikan pembelajaran yang penting karena menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dan transparansi dalam laporan keuangan. Tanpa itu, investor dirugikan, pasar modal kehilangan kepercayaan, dan perekonomian nasional ikut terganggu. Demikian pemaparan saya. Sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.